Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Hilangnya Santri di Sungai Brantas, penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Di tepian Sungai Brantas, suasana pagi selalu terasa tenang dan damai. Di bawah naungan pohon-pohon bambu yang tinggi, aliran air sungai mengalir perlahan, membentuk pola yang indah di permukaan air yang jernih. Namun, di balik ketenangan ini, ada sebuah cerita yang menyimpan misteri kelam. Kisah hilangnya seorang santri dari sebuah pesantren yang hingga kini belum terpecahkan. Pesantren itu terletak di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan kebun selama bertahun-tahun. Pesantren ini dikenal sebagai tempat menimba ilmu dan mengasah spiritual dengan arsitektur tradisional dan suasana yang asri. Pesantren tampak seperti tempat yang ideal untuk belajar dan beribadah. Namun, pada suatu pagi yang tenang, suasana damai itu tiba-tiba terguncang oleh hilangnya seorang santri bernama Farid. Farid adalah santri yang dikenal rajin dan cerdas. Ia sering terlihat berdiri di barisan depan saat salat berjamaah dan selalu aktif dalam berbagai kegiatan pesantren. Namun, akhir-akhir ini, Farid tampak murung dan sering menghindar dari teman-temannya. Hussein yang selalu berusaha mencari tahu apa yang mengganggu sahabatnya tersebut. Pagi itu, Farid memutuskan untuk pergi ke Sungai Brantas lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang segar disertai kabut tipis menyelimuti permukaan sungai dengan membawa ember kecil dan sabun. Farid melangkah santai menuju sungai. Sebelum pergi, ia berpapasan dengan Hussein yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Hussein, tunggu sebentar," seru Farid. "Ayo mandi bareng ke sungai." Hussein, dengan wajah yang masih basah dan sedikit bingung, membalas, "Oh, Farid, aku sudah selesai mandi. Kamu duluan saja ke sungai, nanti aku menyusul." Farid tersenyum ringan. "Oke. Gak apa-apa Hussein, aku ke sungai duluan ya," jawabnya sambil melanjutkan langkahnya menuju sungai. Sesampainya di tepi sungai, Farid merasakan sejuknya air yang mengalir. Ia membasuh wajahnya, menikmati kesegaran air yang dingin. Namun, tak lama kemudian, air sungai yang tadinya jernih mulai berubah keruh. Farid merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gelombang kecil mulai muncul di permukaan air. Ada sesuatu yang bergerak dari dasar sungai. Farid mencoba untuk mengabaikan kekhawatirannya. Berpikir mungkin itu hanya imajinasi saja. Namun, ketenangannya segera terganggu ketika ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat mendekatinya. Bayangan itu semakin membesar dan semakin jelas, dengan bentuk yang semakin menyeramkan. Tanpa peringatan, Farid merasakan tubuhnya ditarik dengan kuat ke dalam air. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatannya kalah dengan daya tarik bayangan tersebut. Perlahan, tubuh Farid tenggelam dan ia menghilang di balik kegelapan Sungai Brantas. Ketika Hussein tiba di tepi sungai untuk menyusul Farid, ia hanya menemukan ember kecil dan sabun milik sahabatnya itu. Hussein panik, berteriak memanggil Farid, tetapi tidak ada jawaban. Ia segera berlari ke pesantren, melaporkan kejadian ini kepada para ustadz dan santri lainnya. Pencarian Farid segera dilakukan. Semua santri dan ustadz turun ke sungai, menyusuri setiap jengkal tepian sungai. Mereka menggunakan perahu kecil yang tersembunyi di tepi sungai. Namun, hingga matahari terbenam,
Farid tak kunjung ditemukan. Misteri hilangnya Farid mulai menyebar di kalangan santri, menimbulkan berbagai spekulasi dan cerita mistis. Di malam hari, suasana pesantren menjadi mencekam. Angin malam berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon bambu bergoyang dan mengeluarkan suara gesekan yang menakutkan. Di dalam kamar, para santri berkumpul, berusaha mencari penjelasan atas kejadian yang menimpa Farid. Katanya, di sungai itu ada penunggu, bisik Rifki dengan suara gemetar. Dulu, ada seorang penduduk desa yang hilang di tempat yang sama. Mereka bilang, penunggu sungai itu marah karena tempat tinggalnya diganggu. Jangan asal ngomong, Rifki, tegur Hussein. Kita harus tetap berdoa dan berusaha mencari Farid. Jangan sampai kita terpengaruh cerita-cerita mistis yang belum tentu benar. Namun, di balik kata-kata tegar Hussein, ia pun tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Farid berdiri di tepi sungai, wajahnya dan matanya kosong. Farid mencoba berbicara, tetapi suaranya tak terdengar. Hussein terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, pencarian Farid dilanjutkan. Para santri dan ustadz menyusuri sungai lebih jauh, berharap menemukan petunjuk di salah satu sudut sungai. Mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya semak-semak. Rasa penasaran membawa mereka masuk ke dalam gua tersebut. Di dalam gua, suasana terasa semakin mencekam. Mereka menemukan bekas pakaian Farid, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Saat mereka hendak keluar dari gua, tiba-tiba terdengar suara gemericik air yang semakin lama semakin keras. Dari dalam kegelapan, muncul bayangan hitam yang besar, bergerak mendekati mereka. Ustadz Haris, salah satu ustadz yang dikenal memiliki kekuatan spiritual, melangkah maju dengan penuh keberanian. Ia membaca doa-doa dan ayat-ayat suci dengan lantang, berharap bisa mengusir bayangan tersebut. Bayangan hitam itu semakin mendekat, tetapi tiba-tiba berhenti dan menghilang begitu saja. Suasana kembali hening. Hanya suara gemericik air yang terdengar. Setelah kejadian itu, pencarian Farid dihentikan meskipun tubuhnya tak pernah ditemukan. Para santri dan ustadz percaya bahwa Farid telah berpulang ke rahmatullah. Sungai Brantas kini menjadi tempat yang penuh misteri, menyimpan cerita tentang hilangnya seorang santri yang tak pernah terungkap. Setiap kali melewati sungai itu, para santri selalu teringat akan Farid. Mereka berdoa agar arwahnya tenang di sisinya dan berharap kejadian serupa tak pernah terulang kembali. Pesantren itu kini tak hanya dikenal sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai tempat yang menyimpan misteri tak terpecahkan tentang hilangnya santri di Sungai Brantas. Hari-hari berlalu di pesantren dengan kehidupan yang tetap berjalan seperti biasa. Namun, setiap kali ada yang menyebut nama Farid, suasana menjadi mencekam. Setiap sudut pesantren seakan menyimpan kenangan akan kejadian misterius tersebut. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di balik pegunungan, seorang santri baru bernama Aiman tiba di pesantren. Aiman adalah anak muda penuh semangat yang baru saja ditinggal oleh orang tuanya. Ia berharap bisa menemukan kedamaian dan tujuan hidup di pesantren ini. Namun, sejak hari pertama, Aiman merasa ada sesuatu yang ganjil di pesantren ini. Aiman sering merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, seperti bisikan lembut yang datang dari arah sungai,
terkadang ia melihat bayangan hitam melintas di koridor pesantren, atau merasakan dinginnya udara malam yang menusuk hingga ke tulang. Meskipun begitu, ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan fokus pada belajar. Suatu malam, saat Aiman sedang berjalan menuju kamar mandi di luar pesantren, ia melihat sosok seorang santri berdiri di tepi sungai. Sosok tersebut tampak familiar, dengan pakaian yang dikenakan mirip dengan Farid. Jantung Aiman berdegup kencang. Ia merasa sosok tersebut seperti memanggilnya. Dengan hati-hati, Aiman mendekati sosok tersebut Farid. Panggilnya dengan suara bergetar. Sosok itu menoleh, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Jangan datang ke sini," katanya dengan suara serak. "Jangan ikuti aku." Aiman merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah lebih dekat, tetapi sosok itu tiba-tiba menghilang dalam gelombang air yang mengerikan. Aiman terjatuh, terperosok ke dalam sungai yang dingin. Dengan cepat, Aiman berenang ke tepi sungai, berusaha menjauh dari tempat yang mengerikan itu. Ia menggigil ketakutan dan berlari kembali ke pesantren, berusaha melupakan apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Aiman menceritakan pengalamannya kepada Hussein, yang kini menjadi salah satu senior di pesantren. Hussein terlihat terkejut mendengar cerita Aiman, tetapi ia berusaha menenangkan adik juniornya. "Ini memang bukan tempat yang biasa," kata Hussein. "Ada banyak cerita tentang penunggu dan kejadian misterius lainnya. Namun, kita harus tetap berdoa dan menjaga iman kita. Pesantren tetap berfungsi sebagai menimba ilmu dan beribadah, tetapi aura misteriusnya tak pernah hilang sepenuhnya. Setiap kali ada santri baru, mereka selalu mendengar kisah tentang Farid dan pengalaman aneh yang pernah terjadi di Sungai Brantas. Misteri hilangnya Farid tetap menjadi bagian dari cerita pesantren, menjadi pengingat akan kekuatan dan kehadiran yang tak terlihat di dunia ini." Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.